Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramal muttaqina bi jannati wa hurin in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa mengambil daripada ayat tersebut, kewajiban berpuasa adalah bukan hal yang baru. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada umat terdahulu sesuai syariat yang berlaku bagi mereka. Bahkan menurut Sayyid Tantawi dalam tafsirnya, bahwa salah satu faidah Allah menginformasikan hal itu adalah agar umat ini bisa lebih sempurna menjalankan kewajiban puasa dibandingkan apa yang telah dikerjakan oleh umat-umat terdahulu. Di dalam ayat 183 juga dijelaskan tujuan daripada pelaksanaan puasa, yaitu untuk mencapai ketakwaan. Oleh karena itu, kata takwa itu berasal daripada kata waqo yaqi wiqoyatan, yang artinya memelihara. Orang yang bertakwa artinya orang yang mau menjaga dan memelihara dirinya dari api neraka, dengan selalu menjalankan perintah Rabb-Nya dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, oleh sebab itu takwa sebagaimana disebutkan dalam sebuah definisi adalah merupakan konsekuensi logis daripada keimanan kita, yang imannya itu kokoh, yang dipupuk dengan muraqabatullah, merasa takut terhadap murka dan azabnya, serta selalu mengharapkan limpahan karunia dan ampunannya. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan takwa yang diperoleh daripada puasa, seorang muslim sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama akan terlindungi dari perbuatan tercela. Hatinya diliputi rasa takut kepada Allah, sehingga senantiasa terjaga dari perbuatan dosa. Di malam hari mengisi waktu dengan kegiatan beribadah. Lebih suka menahan, yaitu kesusahan, daripada mencari hiburan. Rela merasakan lapar dan haus, merasa dekat dengan ajal, sehingga mendorongnya untuk memperbanyak amal kebajikan. Dari sinilah sebagian ulama mengatakan at-taqwa jam'u kulli khair. Takwa adalah kumpulan daripada seluruh kebaikan, baik kebaikan pribadi maupun sosial. Nilai puasa semacam inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai sabdanya. Kaum muslimin rahimakumullah, muncul pertanyaan, bagaimana cara kita mencapai ketakwaan? Apa hanya cukup dengan berpuasa?
orang lantas menjadi takwa? Karena ternyata banyak juga orang yang berpuasa atau sholat, namun perilakunya tidak mencerminkan sebagai orang yang bertakwa. Jawabannya adalah bahwa sholat, puasa, dan ibadah lainnya tidak otomatis mampu membuat seseorang menjadi bertakwa. Walaupun hal tersebut menjadi sarana yang wajib dilakukan, jika dalam pelaksanaan ibadah tersebut hanya sekedar ritual, tidak dilandasi rasa cinta kepada Allah, ketundukan kepada Allah, dan muraqabatullah. Dengan adanya muraqabatullah akan lahir al-haya atau rasa malu. Rasa malu karena dilihat Allah. Inilah yang akan mampu mendorong untuk berbuat kebaikan dan menjauhi larangannya. Dalam hal ini, Syekh Mustafa As-Sibai itu memberikan saran dengan mengatakan, yang artinya apabila Anda terdorong untuk berbuat kemaksiatan, maka tahanlah dengan mengingat Allah. Jika tidak tertahan, maka ingatlah akhlak para salafus soleh. Jika tidak juga tertahan, maka ingatlah malu jika terlihat orang. Apabila kemaksiatan itu tersebut tetap tidak tertahan, maka ketahuilah bahwa ketika itu Anda telah berubah menjadi hewan dan berubah menjadi hewan yang tidak berakal. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, apabila seorang telah mampu mencapai dan mengistiqomahkan ketakwaan, maka berbagai keistimewaan akan Allah berikan kepadanya, baik di dunia maupun juga di akhirat. Di dunia antara lain Allah akan memberikan solusi terhadap problemnya, diluaskan rizkinya, dimudahkan urusan hidupnya, seperti firman Allah di dalam surat At-Tolaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, dijadikanlah kepadanya atau diberikan kepadanya jalan keluar, dan rizkinya min haitsu la yahtasib, diberikan kepada mereka itu yang tidak disangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dijadikanlah kepadanya min amrihi yusro, urusannya akan dimudahkan. Begitu juga disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau ahli kampung beriman dan bertakwa, sungguh akan dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi apabila mereka mendustakan agama, mendustakan ayat-ayat Allah, maka akan disiksa mereka sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Kemudian di surat Al-Imran ayat 76 disebutkan, bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Kemudian surat Al-Imran juga ayat 120, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Banyak sekali mengenai ayat-ayat takwa. Al-Maidah ayat 27 yang berbunyi, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'azzim lahu ajra. Banyak mengenai itu surat Maryam ayat 63, kemudian surat Maryam ayat 85, ada juga surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara.
Demikianlah pengertian sekilas takwa dan keutamaannya. Kita berdoa semoga Allah selalu menganugerahkan kepada kita pertolongannya sehingga mampu menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.